Bab 216-220. Bab 216, Evolusi yang berhasil. Mendengar lengkingan tajam yang dikeluarkan Ratu Medusa dari dalam api surgawi, tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Tatapannya melewati penutup daun bambu dan melihat gugusan api berwarna hijau di udara. Di dalamnya, ular ungu besar itu dengan liar meronta-ronta tubuh besarnya. Dengan tempat-tempat yang terlihat oleh mata Xiao Yan, dia dapat dengan jelas melihat bahwa sisik ular di tubuh ular ungu mulai dengan cepat menjadi terdistorsi tidak lama setelah mereka memasuki api surgawi. Akhirnya, mereka hangus hitam oleh api surgawi, sebelum jatuh dengan lemah dari tubuh ular ungu. Setelah sisik ular jatuh dari tubuhnya, darah segar berwarna merah cerah mulai menyembur keluar. Namun, sesaat setelah darah segar muncul, itu dibakar menjadi kehampaan oleh suhu menakutkan, api surgawi. Akhirnya, tubuh ular ungu itu memiliki garis-garis baru bekas luka berwarna darah yang menakutkan. Zi. Berdiri di pulau kecil, Xiao Yan bahkan bisa mendengar suara mencicit yang dipancarkan dari api surgawi. Karena darah segar yang hilang dengan cepat, tubuh ular ungu yang sangat besar itu juga menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk seorang ratu yang angkuh dan kuat yang harus mengeluarkan suara melengking liar ini, sulit untuk membayangkan jenis rasa sakit yang luar biasa yang dialami Ratu Medusa saat ini. Di bawah pembakaran api surgawi, rasa sakit yang dia rasakan bukan hanya rasa sakit di permukaan tubuh. Bahkan rohnya tidak akan bisa lepas dari pembakaran. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Berdiri di atas batu yang jauh, Xiao Yan menatap lekat-lekat gugusan api dengan wajah pucat. Suara melengking dari Ratu Medusa yang menyebabkan hati seseorang bergetar memberinya kejutan yang sangat besar. Dia harus mengakui bahwa wanita ini keras kepala dan gila. Pergerakan yang disebabkan oleh Ratu Medusa benar-benar terlalu besar dengan lengkingan yang tampaknya terdengar di lebih dari separuh kota. Seketika, ular orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke atap dan menyaksikan daerah di mana cahaya ungu sangat kaya dengan ekspresi terkejut. Ada beberapa yang ingin bergegas tetapi terhalang di luar oleh cahaya ungu yang ganas dan keras. Mereka hanya bisa berdiri di luar dan dengan cemas menyaksikan ular ungu besar yang sangat layu di dalam nyala api berwarna hijau dari kejauhan. Di langit, sesosok cahaya dengan cepat menuju ke arah cahaya ungu ini. Sesaat kemudian, itu berhenti di luar cahaya ungu, memperlihatkan wajah Gu He yang serius. Apakah Ratu Medusa mulai berevolusi? Gu He menyaksikan nyala api berwarna hijau di kejauhan bersinar terang dengan fokus besar saat dia berkata dengan lembut. Tanpa disadari, telapak tangannya saling berpegangan saat dia tertawa pahit. Apakah kita tidak punya pilihan lain selain duduk di sini dan menunggu hasilnya? Itu, Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Memutar kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya yang datang setelah diperingatkan, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia kemudian menyaksikan gugusan api berwarna hijau yang tampaknya telah mendistorsi udara sebelum mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Tunggu saja. Api inti teratai hijau, saat ini telah diprovokasi oleh Ratu Medusa dan menjadi lebih liar dan ganas. Apapun yang mendekati jarak tertentu darinya akan dibakar menjadi ketiadaan. Yao Lao berkata tanpa daya. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu di bawah api berwarna hijau. Dia menemukan bahwa kolam kecil yang awalnya diisi dengan air mancur dingin roh es telah menjadi lubang hitam kosong. Sepintas, lubang kosong itu setidaknya lebih dari 10 meter. Selain itu, pohon bambu di sekitar api surgawi seketika berubah menjadi abu. Saat angin bertiup, hutan bambu besar berubah menjadi dataran datar. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Xiao Yan menyeka keringat dari wajahnya. Dia merasa bahwa udara di sekitarnya menjadi semakin panas. Mengguncang tubuhnya sedikit, dia memanggil jubah api ungu ke permukaan tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Di dalam nyala api berwarna hijau, lengkingan tajam Ratu Medusa berlanjut selama hampir setengah jam sebelum perlahan-lahan melemah. Pada saat ini, tubuh besar ular ungu itu sepertinya berhenti meronta-ronta karena energinya telah habis. Tubuhnya, yang awalnya ditutupi oleh sisik berwarna ungu yang indah, sekarang hangus hitam dan menyusut menjadi ukuran 20 hingga 30 kaki dari panjang lebih dari 100 kaki. Sulit untuk membayangkan berapa banyak tulang, daging, dan darah yang telah dibakar di dalam nyala api itu. Di luar tirai cahaya berwarna ungu,
semakin banyak ular orang berdiri di atap dengan tatapan kosong menatap ular ungu yang menggeliat. Jeritan sayang dari ular ungu terdengar di seluruh kota, menyebarkan suasana sunyi yang menutupi kota suci ular orang. Di dalam api berwarna hijau, tubuh Ratu Medusa terbaring diam dan diam, membiarkan api inti teratai hijau terus membakar tubuhnya. Bau hangus samar perlahan terpancar. Apakah dia gagal? Di luar tirai berwarna ungu, orang berjubah hitam tiba-tiba muncul di sisi Guhe. Mengamati Ratu Medusa yang telah berhenti bergerak di dalam api surgawi, dia menghela nafas yang tidak bisa dijelaskan. Dia terdiam sesaat sebelum dia membungkukkan tubuhnya ke tempat Ratu Medusa berada. Meskipun karakternya angkuh dan acuh tak acuh, dia merasa bahwa dia harus menghormati Ratu yang berani membiarkan api surgawi membakar tubuhnya untuk berevolusi. Mengamati nyala api berwarna hijau, Guhe di sampingnya juga menghela nafas dengan lembut. Ratu Medusa ini yang pernah menjadi sakit kepala bagi yang kuat di dalam kekaisaran Jiama telah jatuh sedemikian rupa. Itu agak seperti sebuah drama. Setelah menghilangnya jeritan keras Ratu Medusa, seluruh kota berangsur-angsur menjadi sunyi seperti kematian. Sesaat kemudian, banyak pasang tatapan penuh kebencian bergeser ke arah Guhe dan orang berjubah hitam di udara. Mengabaikan tatapan penuh kebencian itu, orang berjubah hitam itu menatap dengan acuh tak acuh pada kumpulan api berwarna hijau di kejauhan. Sesaat kemudian, alis di bawah jubah hitam sedikit menyatu. Mengangkat kepalanya, dia melihat langit yang tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Setelah terdiam beberapa saat, suaranya yang dingin sedikit lebih serius, ada yang tidak beres. Apa itu? Mendengar ini, ekspresi Guhe menegang dan dia buru-buru bertanya. Energi alam di sini tiba-tiba melonjak. Orang berjubah hitam melihat ke langit dan berkata dengan tenang. Melihat situasinya, Guhe juga buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ekspresinya langsung berubah. Langit yang semula cerah dan cerah tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Sekelompok awan gelap yang tidak diketahui asalnya perlahan menutupi langit. Perubahan mendadak juga menyebabkan semua orang tercengang saat mereka menatap situasi di langit. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Bang! Deru guntur tiba-tiba dipancarkan dari awan gelap. Kilatan-kilat perak melintas dengan lincah di seluruh langit, seperti banyak ular panjang berwarna perak. Apa yang terjadi? Merasakan energi liar yang terkandung di dalam awan gelap, Guhe menelan ludahnya dan bertanya dengan datar. Orang berjubah hitam itu menatap tajam ke awan gelap di langit. Dengan suara serius, dia berkata, "Saya pernah membaca sebuah buku kuno. Di dalamnya, tercatat bahwa ketika binatang ajaib legendaris dari zaman kuno lahir atau ketika kekuatan mereka meningkat, mereka akan menyebabkan beberapa fenomena alam karena sejumlah besar energi tak terkoordinasi dalam tubuh mereka. Namun, kelas legendaris dari Magic Beast ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Yang teratas di antara mereka bahkan bisa dibandingkan dengan Dou Zong atau Dou Seng manusia. Di benua Douki saat ini, kelas legendaris dari binatang ajaib yang ada sangat jarang terlihat. Melihat situasinya, kemungkinan terbesar adalah bahwa ini disebabkan oleh Ratu Medusa. Maksudmu, dia telah berhasil berevolusi? Mata Guhe menyusut saat dia bertanya dengan suara terkejut. Aku tidak yakin. Orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan diam-diam berkata. Apakah kita perlu mundur? Guhe menyatukan alisnya dan bertanya dengan keraguan yang jelas dalam suaranya. Kita tunggu dulu. Bahkan jika dia berhasil berevolusi, dia akan kehilangan sedikit energi setelah dibakar dalam api surgawi untuk waktu yang lama. Dalam situasi seperti itu, menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri akan menjadi pilihan paling bijaksana untuknya. Orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pendapatnya. Ini, baiklah. Kita lihat saja. Mendengar pendapat itu, Guhe ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia hendak mengangkatnya ketika raungan keras terdengar dari awan di atas kepalanya. Dalam sekejap, langit menjadi cerah saat petir besar berwarna perak melesat turun dari awan, melewati tirai cahaya berwarna ungu dan menabrak kumpulan api berwarna hijau. Petir muncul dan menghilang dengan cepat. Sebelum deru petir menghilang dari telinga semua orang, awan gelap di langit mulai menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, sinar matahari yang panas sekali lagi menutupi seluruh kota. Gempa susulan raungan secara bertahap menghilang dari telinga semua orang. Banyak orang buru-buru melemparkan pandangan mereka ke arah tirai cahaya berwarna ungu. Namun, setelah petir menyambar, kabut berwarna hijau samar mulai merembes dari pulau kecil,
secara efektif menghalangi pandangan semua orang. Kabut berwarna hijau adalah sesuatu yang dilepaskan saat petir sebelumnya mengenai api surgawi. Itu bisa mengikis kekuatan spiritual seseorang. Apapun yang terjadi di dalam telah benar-benar terisolasi. Setelah menyapu persepsi spiritualnya di dalam tirai tipis, Gu He menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemberut. Tunggu sampai tersebar. Orang berjubah hitam itu berkata dengan tenang. Gu He mengangguk. Namun, Douqi di tubuhnya secara bertahap mulai mengalir, bersiap untuk mundur kapan saja. Saat petir dari langit menyambar, Xiaoyan memilih untuk bersembunyi di balik batu besar. Meskipun dia melakukan ini, dampak besar petir masih mengguncang batu besar menjadi bubuk. Jika Yao Lao tidak bertindak untuk melindunginya pada saat yang genting, Xiaoyan mungkin telah dipukul sampai mati oleh kekuatan ini di tempat. Sungguh petir yang menakutkan. Memanjat dari tanah, Xiaoyan menatap pulau kecil yang sudah kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Apa yang terjadi di dalam? Xiaoyan menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan melihat kabut berwarna hijau pekat di sekelilingnya. Dia sedikit mengernyit dan perlahan berjalan menuju pusat. Saat dia secara bertahap berjalan menuju tengah pulau kecil, api berwarna hijau di udara sekali lagi muncul. Namun, api berwarna hijau telah kembali ke ukuran telapak tangan aslinya. Itu melayang dengan tenang di udara, berulang kali mengubah bentuknya. Menurunkan pandangannya dari api surgawi, dia menemukan seekor ular hitam besar yang hangus tergeletak di tanah dengan tenang tanpa suara sedikitpun. Tubuhnya yang sedingin es tidak berbeda dengan ular mati. Apakah dia gagal mengamati ular besar yang sangat menyusut yang bagian luarnya telah dibakar sampai menjadi agak menakutkan? Xiaoyan menarik napas dengan lembut. Apakah Dou Huang dari generasinya menghilang begitu saja? Kita harus pergi dan mendapatkan api surgawi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan lembut, membuat jalan memutar di sekitar mayat ular besar dan tiba di bawah api surgawi. Dia baru saja akan bertanya kepada Yao Lao bagaimana menanganinya ketika suara kaca yang lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara tiba-tiba ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia perlahan memutar kepalanya dan menghadap ke sumber suara. Segera, matanya menyusut seukuran jarum. Bab 217, 7 warna surga menelan piton. Di bawah pengamatan Xiaoyan, kulit hitam hangus dari mayat ular besar yang kaku tiba-tiba mulai rontok perlahan. Kecepatan pelepasan secara bertahap meningkat dan akhirnya, Xiaoyan secara kasar dapat melihat bahwa sepertinya ada sesuatu di dalamnya, mayat ular besar yang akan menerobos tubuh. Menonton adegan aneh ini, semua pori-pori Xiaoyan terbuka. Dia menelan ludahnya dan mulai perlahan berbalik. Tatapannya menatap tajam pada ular besar yang berulang kali melepaskan kulit hitamnya yang hangus. Dengan hati-hati mundur beberapa langkah, dia buru-buru bertanya, Guru, apa yang terjadi? Di dalam tubuh ular, sebuah ki telah muncul. Suara Yao Lao saat ini jauh lebih serius. Dia berhasil berevolusi. Mata Xiaoyan menyusut saat dia bertanya dengan datar. Sepertinya begitu. Hati-hati. Yao Lao juga tidak yakin dengan apa yang terjadi. Dengan demikian, jawabannya juga agak kabur. Mendengar ini, Xiaoyan merasa hatinya tenggelam. Sesaat kemudian, dia memiringkan kepalanya ke arah api berwarna hijau di udara dan berkata dengan tegas, Guru. Bagaimana kita mendapatkan api surgawi? Cepat, tidak ada waktu. Begitu benda itu keluar, aku khawatir kita akan. Hati-hati. Sebelum Xiaoyan selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, peringatan tergesa-gesa Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya. Saat tangisan Yao Lao terdengar, hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Setelah lebih dari 1 tahun latihan keras, Xiaoyan telah memperoleh kemampuan untuk terus-menerus tetap waspada. Ekspresinya segera berubah, ujung kakinya dengan lembut mengetuk tanah dan tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Bang! Saat Xiaoyan buru-buru mundur, mayat ular besar di tanah tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Sisik hitam terbang ke segala arah dan mayat itu langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat itu ketika mayat ular besar berubah menjadi bubuk, ki yang luas dan menakutkan tiba-tiba dilepaskan dan dengan cepat menutupi seluruh kota dengan kecepatan yang menyebabkan orang lain merasa cemas. Yang mulia telah berhasil. Merasakan perasaan yang samar-samar akrab dari ki ini, ular orang yang tak terhitung jumlahnya di kota saling berhadapan. Seketika, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat sorak-sorai yang mengguncang bumi terdengar di seluruh awan.
Saat ki yang luas ini meletus, ekspresi Gu He, yang berada di luar tirai berwarna ungu, berubah drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya tanpa sadar dan dengan cepat mundur lebih dari puluhan meter. Saat sosoknya buru-buru mundur, Gu He memasang ekspresi jelek saat dia berteriak kepada orang berjubah hitam yang diam-diam berdiri di udara. Ayo cepat pergi. Ratu Medusa telah berhasil berevolusi. Jangan panik. Menghadapi gelombang energi yang tiba-tiba dari ki yang menakutkan, orang berjubah hitam itu masih tetap tenang. Orang lain mungkin mengalami kesulitan merasakan ketidakteraturan dalam ki tetapi dia bisa dengan jelas merasakannya. Ki ini mungkin sangat kuat sehingga menakutkan tetapi memiliki perasaan samar karena tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Perasaannya tidak salah. Setelah ki ini meletus, itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum menyusut kembali ke tirai tipis seperti air pasang yang mundur dari pantai. Setelah ki padam sekali lagi, sorak-sorai di kota juga tiba-tiba berhenti. Semua ular orang telah mengejutkan wajah dan hati mereka cemas untuk hasil dari perkembangan baru. Ketika ki itu tiba-tiba meletus, wajah Xiao Yan memucat secara signifikan. Kakinya menginjak tanah dan dalam sekejap mata, ditarik ke belakang selama lebih dari 10 meter. Pemadaman ki juga menyebabkan hati Xiao Yan tercengang. Namun, dia tidak berani menganggap enteng saat ini. Menyipitkan matanya sedikit, dia menatap tajam ke daerah di kejauhan yang memiliki beberapa debu berwarna hitam yang disebabkan oleh ledakan tubuh ular. Telapak tangannya dipenuhi keringat. Debu berwarna hitam secara bertahap menghujani ke bawah. Dalam sekejap, cahaya 7 warna tiba-tiba melesat keluar dari kabut. Kecepatan cahaya begitu cepat sehingga seseorang tidak bisa bereaksi, seperti menembus hambatan ruang. Di mata hitam gelap Xiao Yan, cahaya 7 warna melintas. Wajah Xiao Yan terkejut. Sebelum dia memiliki gagasan yang jelas tentang benda apa itu, dia tidak berani melakukan kontak kulit dengannya. Sialan, kecepatannya terlalu cepat. Meskipun Xiao Yan ingin menghindar, kecepatan cahaya 7 warna itu sangat cepat sehingga menakutkan. Bahkan Yunzi, yang memiliki kecepatan tercepat yang pernah dilihatnya di pegunungan Magic Beast, jelas lebih lambat dari cahaya di seluruh level. Douki di tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika suara angin kencang yang dibawa oleh cahaya 7 warna bergema di sisi telinganya. Bang! Pada saat hal-hal menjadi sangat berbahaya, api putih tebal tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Suhu tinggi memanggang udara di sekitarnya sampai menjadi terdistorsi. Tampaknya setelah merasakan kekuatan api putih tebal, cahaya 7 warna yang dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan tidak bergerak lebih jauh. Tiba-tiba menghentikan tubuhnya di depan Xiao Yan. Perubahan dari kecepatan ekstrim ke keheningan ekstrim dilakukan dengan cara yang hampir sepenuhnya alami tanpa rasa distorsi sedikit pun. Cahaya 7 warna berhenti beberapa sentimeter di depan Xiao Yan dan akhirnya menampakkan tubuhnya ke pandangan Xiao Yan. Guncangan akibat benturan yang tak terhindarkan masih ada di wajah Xiao Yan namun saat melihat makhluk hidup yang muncul di hadapannya, keterkejutan itu tanpa sadar berubah menjadi ekspresi tertegun dan tumpul, menghadirkan pemandangan yang cukup seru. Makhluk hidup yang muncul di depan Xiao Yan adalah ular kecil sempit yang panjangnya hanya sekitar 2 cm. Tubuhnya ditutupi dengan sisik 7 warna kecil dan mata ungu pucatnya memiliki perasaan menyihir yang samar. Aroma segar yang unik menyelimuti tubuhnya. Meskipun saat ini hanya seekor ular, keanggunan dan kemuliaan merembes keluar darinya. Ular kecil itu tidak tampak ganas, tetapi sangat indah. Makhluk hidup cantik seperti ini mungkin membuat banyak wanita melupakan rasa takut dan jijik mereka terhadap ular. Seluruh tubuh ular kecil 7 warna tidak memiliki banyak titik serang yang tajam. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatan yang menakutkan, bahkan seorang Dou Huang tidak akan berani meremehkan, di dalam tubuh kecilnya. Ular kecil itu tergantung di udara di depan Xiao Yan. Pupilnya yang berwarna ungu pucat tidak memiliki aura membunuh sedikitpun. Sebaliknya, itu tampak sangat murni dan bersih. Meskipun Xiao Yan dengan jelas tahu bahwa ular kecil ini mungkin telah berubah dari Ratu Medusa yang reputasi jahatnya telah menakuti beberapa kerajaan di sekitar gurun, dia tidak dapat menemukan dirinya membangkitkan perasaan keras terhadap ular kecil di dalam hatinya. Ular kecil, 7 warna itu mengayunkan ekornya yang kecil, melebarkan pupilnya yang berwarna ungu dan memperhatikan Xiao Yan yang ada di depannya. Ia mencoba untuk sedikit lebih dekat dengan Xiao Yan tetapi juga takut dengan api putih tebal yang mengelilingi tubuh Xiao Yan. Segera, ia buru-buru menyusut kembali, meringkuk tubuhnya.
Mata ungu pucat benar-benar membawa tampilan yang sangat menyedihkan saat ular itu menatap Xiao Yan. Dengan tubuh kaku, Xiao Yan menatap ular kecil berwarna 7 di depannya yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Menelan air liurnya, dia bertanya dengan kosong di dalam hatinya, "Guru, ini Ratu Medusa." "Ya," Yao Lao berkata dengan kaku sambil menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas pelan dan bergumam, tubuhnya berwarna 7, matanya sedikit ungu, tubuhnya memancarkan aroma, kekuatannya luar biasa, sungguh tak terduga. Evolusi yang disebut Ratu Medusa sebenarnya mengembangkan rohnya, meninggalkan cangkang asli dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggumpal menjadi tubuh asli dan baru. Lalu apa yang dia kembangkan saat ini? Xiao Yan bertanya dengan khawatir. Roh yang menyertai Ratu Medusa sebelumnya adalah ular ungu besar yang kamu lihat barusan. Roh itu adalah binatang ajaib peringkat 6, ular api ungu yang tenang. Menurut legenda, ular api ungu yang tenang ini dapat mengaktifkan garis keturunan samar mereka di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi leluhur kuno mereka. Secara alami, kemungkinan ini terjadi sangat kecil. Mereka sangat sedikit sehingga bisa diabaikan begitu saja. Yao Lao berkata dengan lembut, binatang eksotis kuno yang pernah bisa bersaing dengan mereka yang berada di level Do Seng disebut Seven Colored Heaven Swallowing Python. Titik pembedanya adalah tubuhnya yang 7 warna, pupilnya yang sedikit ungu, keharuman tubuhnya dan kekuatannya, luar biasa. Ini persis sama dengan ular kecil 7 warna di depanku. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia mengerang di dalam hatinya. Ya, jika tebakanku benar, ular kecil di depanmu seharusnya adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python, pada saat yang sama itu juga merupakan tubuh baru Ratu Medusa. Yao Lao menghela nafas. Menelan air liurnya, Xiao Yan menatap ular kecil cantik yang tidak berbahaya ini dengan rasa tidak percaya. Benda ini, apakah binatang eksotis kuno yang bisa bersaing dengan kelas Do Seng yang legendaris? Itu tidak benar. Jika itu benar-benar Ratu Medusa, mengapa saya tidak bisa merasakan niat membunuh sedikit pun untuk saya? Menurut akal sehat, jika itu benar-benar wanita jahat itu, saya khawatir saya sudah mati di tempat. Menatap bayi seperti rasa ingin tahu di dalam pupil ular kecil itu, Xiao Yan bertanya, merasa bingung. Ini, aku tidak tahu. Yao Lao berkata dengan malu, mungkin, ketika itu berevolusi, itu menjadi bodoh setelah disambar petir. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata Yao Lao, beberapa garis gelap muncul di dahi Xiao Yan. Dia menjilat bibirnya dan dengan lembut berkata, "Guru, saya merasa sepertinya tidak memiliki niat membunuh. Mengapa Anda tidak mencoba mengeluarkan Bone Chilling Flame? Ini, baiklah. Hati-hati." Mendengar saran itu, Yao Lao ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Saat kata-kata Yao Lao jatuh, api putih tebal di tubuh Xiao Yan dengan cepat padam. Setelah api surgawi benar-benar menghilang, Xiao Yan mengepalkan tinjunya yang dipenuhi keringat dan menatap ular kecil 7 warna di depannya. Dia dengan hati-hati berkata, "Yang mulia." Ular kecil itu tidak bereaksi sedikit pun terhadap tangisan Xiao Yan. Itu hanya mengedipkan mata seperti kuarsa, mengayunkan ekor ularnya dan secara bertahap berenang ke Xiao Yan sambil melayang di udara. Melihat aksinya, Xiao Yan hanya bisa diam di tempat sementara hatinya merasa gelisah. Ular 7 warna itu mengitari Xiao Yan 2 kali tetapi tidak menunjukkan niat buruk. Ini membuat Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah mengayunkan ekornya dan berputar di sekitar Xiao Yan sekali lagi, ular kecil 7 warna itu tiba-tiba berhenti di ruang di atas tangan Xiao Yan. Matanya yang jernih membawa kerinduan saat menatap cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan dengan saksama. Itu kemudian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa desisan lembut ke arah Xiao Yan. Suara lembut itu seolah-olah berperilaku seperti anak manja. Bab 218, mengekang api inti teratai hijau. Melihat aksi ular kecil berwarna 7 itu, mulut Xiao Yan terbuka dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku yakin ular ini pasti bukan Ratu Medusa, dengan karakternya yang angkuh, dia tidak akan seperti ini, dia yang sekarang, sepertinya tidak ada bedanya dengan ular kecil yang baru saja lahir. Satu-satunya perbedaan adalah kecerdasannya jauh lebih tinggi. Petik 2. Jangan bilang bahwa evolusi menghancurkan ingatan lamanya. Yao Lao juga sangat bingung dengan hal ini. Hah? Xiao Yan terdiam sejenak dan menyipitkan matanya. Makna yang tidak diketahui muncul dari dalam diri mereka saat dia tersenyum dan berkata,
dia sepertinya tertarik dengan sesuatu di cincinku. Saat dia berbicara, jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya. Beberapa hal muncul di telapak tangannya. Ular kecil 7 warna itu bergerak mendekat. Itu menyapu pandangannya dan mengayunkan ekor ularnya sambil berulang kali menggelengkan kepalanya. Jelas, hal yang diinginkannya tidak ada di antara barang-barang ini. Xiaoyan menyimpan barang-barang itu kembali ke cincin penyimpanan. Dia tidak frustrasi saat dia dengan sabar mengeluarkan lebih banyak barang, satu persatu, dari cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, ketika dia sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil yang diisi dengan cairan berwarna ungu, ular kecil yang meringkuk di udara segera muncul di tempat telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi. Itu menjulurkan lidah ular kecilnya ke dalam botol giok dan menggunakan beberapa jilatan ganas. Ini adalah esensi kelahiran singa ametis. Saya tidak berharap bahwa yang diinginkannya adalah hal ini. Mengamati esensi kelahiran singa ametis yang dengan cepat telah berkurang hampir 1/10, perasaan menyakitkan muncul di wajah Xiaoyan. Namun, ternyata makhluk kecil ini tahu tentang kekuatan ametis essence. Itu tidak dengan rakus menyerap lagi. Setelah mengambil beberapa jilatan, ia menarik kepalanya keluar. Pupil ularnya yang jernih menari dengan kegembiraan dan kepuasan. The Seven Colored Heaven Swallowing Python juga merupakan binatang eksotis yang memiliki afinitas api. Secara alami, ia sangat menyukai ametis essence yang diisi dengan energi tipe api murni. Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat kegembiraan ular kecil 7 warna itu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dengan susah payah mengembalikan esensi ametis yang agak berkurang ke cincin penyimpanannya. Tampaknya karena ular itu telah menyerap esensi kelahiran singa ametis, ada sedikit kehati-hatian di mata ular kecil 7 warna saat mereka melihat Xiaoyan. Jelas merasakan perubahan dalam tatapan ular kecil itu, hati Xiaoyan bergerak sedikit. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tubuh kecilnya. Melihat aksi Xiaoyan, ular kecil berwarna 7 itu memutar tubuhnya. Ia kemudian menyerah menghindari tangan Xiaoyan, memutar kepala kecilnya dan dengan malas menggosokkan dirinya ke tangan Xiaoyan. Mengamati aksi ular kecil yang tidak memiliki permusuhan sedikit pun, kilatan yang tidak biasa di matanya tiba-tiba tumbuh. Hehe, nak, apakah kamu berencana untuk menyimpan benda ini di sisimu? Tampak jelas memahami pikiran Xiaoyan, suara Yao Lao langsung terdengar di dalam hatinya. Hehe, Xiaoyan mengeluarkan 2 tawa kering. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara bersemangat di dalam hatinya, ini adalah binatang eksotis kuno dengan potensi tak terbatas. Jika saya menyimpannya untuk diri saya sendiri, itu tidak akan kalah dengan saya mengendalikan nilai api surgawi. Petik 2. Seven Colored Heaven Swallowing Python memang sangat kuat, tapi saat ini dia jelas hanya pada tahap bayi. Tubuhnya memang mengandung energi yang sangat besar, tetapi dia harus menjalani pengasahan untuk waktu yang tidak diketahui sebelum dapat sepenuhnya menguasainya. Petik 2. Selain itu, kamu harus tahu bahwa terlepas dari seberapa jinak, Seven Colored Heaven Swallowing Python, sekarang, aku berani bertaruh bahwa tubuh aslinya pasti milik Ratu Medusa. Mungkin, dia sekarang menjadi seperti ini karena beberapa alasan yang tidak diketahui tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan tiba-tiba memulihkan ingatannya di masa depan. Ketika saatnya tiba, Yao Lao berkata dengan serius, kamu harus tahu betul keangkuhan dan kekejaman Ratu Medusa. Bagi Anda yang berani mengambil kesempatan untuk menjadi pemiliknya, dia mungkin juga akan membantai Anda di tempat dengan karakternya. Telapak tangan yang menggosok ular kecil 7 warna itu menegang. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas dengan lembut dan berbisik, tapi bagaimana jika dia tidak mendapatkan kembali ingatannya? Saat ini dia seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Aku juga orang pertama yang dia lihat. Terlepas dari apa yang terjadi, saya pikir dia seharusnya tidak memiliki terlalu banyak permusuhan terhadap saya. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sisiku mencari makanan saat dia muncul. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, binatang eksotis kuno yang mungkin bisa bersaing dengan Dou Sheng yang legendaris di masa depan. Itu adalah daya tarik yang fatal. Kamu berjudi? Yao Lao menghela nafas tanpa daya. Haha, apa yang salah dengan berjudi sesekali untuk pengawal yang sangat kuat di masa depan? Jika situasi seperti itu terjadi di masa depan, bukankah masih ada guru? Ketika saat itu tiba,
jika kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita akan melarikan diri. Xiao Yan tertawa. Aku harap kamu tidak akan membakar dirimu sendiri dengan bermain api. Yao Lao berkata dengan senyum pahit. Xiao Yan tersenyum lembut dan dengan hati-hati membawa ular kecil berwarna 7 dengan kedua tangan. Ular kecil 7 warna tidak menolak tindakannya yang lembut. Ini mengayunkan ekornya dan meringkuk di pergelangan tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia mengayunkan tubuhnya, seperti bermain ayunan. Hal kecil, apakah kamu ingin pergi denganku? Menempatkan ular kecil di depannya, Xiao Yan berkata lembut sambil tersenyum. Ekspresi itu adalah ekspresi yang sama yang akan digunakan banyak orang untuk mencoba menipu seorang gadis kecil yang tersesat di pinggir jalan. Membuka mata ularnya yang berwarna ungu, ular kecil berwarna 7 itu menatap wajah pemuda itu. Perasaan yang sangat manusiawi seperti bingung melintas di pupilnya. Itu meluruskan tubuhnya dan menatap kosong ke arah Xiao Yan dengan cara ini. Melihat aksi aneh ular kecil berwarna 7 itu, jantung Xiao Yan berdebar kencang. Senyum di wajahnya agak memalukan. Dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa roh yang matang dan angkuh di dalam tubuh ular kecil 7 warna itu dengan dingin memelototi penampilannya yang lebih rendah. Xiao Yan terbatuk ringan, memutar matanya dan mengetukkan jarinya pada cincin penyimpanan. Sebotol Amethyst Lionbird Essence muncul di telapak tangannya. Setelah mengeluarkan tongkat giok putih kecil, dia meletakkan beberapa tetes Amethyst Essence di atasnya dan melambaikannya dengan lembut di depan ular kecil 7 warna. Ketika esensi ametis muncul, mata ular dari ular kecil 7 warna bersinar terang. Perasaan kehilangan yang seperti manusia itu dengan cepat menghilang. Membuka mulutnya, itu menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan seperti memohon untuk itu. Hihi, mengikuti aksi ular kecil 7 warna itu, roh yang dewasa dan angkuh di tubuhnya tampak sekali lagi menjadi pendiam. Segera, senyum terangkat dari sudut mulut Xiao Yan. Terlepas dari apakah roh Ratu Medusa hadir atau tidak, Seven Colored Heaven Swallowing Python, saat ini setidaknya, tidak memiliki kemampuan untuk menahan daya tarik yang dibawa oleh Amethyst Essence. Setelah Xiao Yan menjatuhkan Amethyst Essence ke dalam mulut ular kecil itu, yang terakhir memukul bibirnya dengan puas. Sesaat kemudian, ekor ular melingkari pergelangan tangan Xiao Yan dan kemudian masuk ke lengan bajunya sebelum secara bertahap masuk ke dalam tidur nyenyak. Haha, mengamati Seven Colored Heaven Swallowing Python, Xiao Yan membuka mulutnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan bantuan dari Amethyst Essence, dia dan ular itu dengan cepat menjadi dekat. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, Xiao Yan percaya bahwa dia bisa mengubah hubungan mereka menjadi sangat erat sebelum dia menjadi dewasa dan mulai memiliki kecerdasan seperti manusia. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dengan telapak tangannya. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Menjilat sedikit Amethyst Essence pada tongkat giok putih, Xiao Yan membiarkan energi panas melonjak di tubuhnya saat dia membuka mulutnya dan tertawa. Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat gugusan api berwarna hijau di udara dan tersenyum. Setelah beberapa tikungan dan belokan, api inti teratai hijau, ini akhirnya muncul di depannya. Meskipun dia sangat cemas di dalam hatinya, Xiao Yan tidak melakukan gerakan sembrono. Benda yang dikenal sebagai api surgawi, ini seperti bom. Jika seseorang tidak hati-hati, kekuatan penghancur akan tiba-tiba meletus darinya, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia bukan Ratu Medusa yang mungkin mampu menahan kekuatan api sedikit tetapi jika itu dia akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Guru, sekarang, bagaimana kita mengendalikannya? Mengamati api surgawi di udara dengan kerinduan yang jelas terlihat di wajahnya, Xiao Yan buru-buru bertanya. Mengendalikan api surgawi tidaklah mudah. Itu akan membakar apapun yang mendekatinya menjadi ketiadaan. Ini termasuk energi. Selain beberapa objek khusus, Anda hanya dapat menggunakan pasokan energi yang tidak pernah berakhir untuk membungkusnya dengan paksa dan mengambilnya. Saya pikir, Ratu Medusa menggunakan metode ini saat itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya, tapi metode itu menghabiskan energi yang sangat besar. Dengan diri Anda saat ini, Anda tidak akan dapat memindahkan nyala api ini dari pulau kecil ini bahkan jika Anda mengeluarkan semua doki di dalam pusaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan segera runtuh saat ia bertanya dengan cara yang hancur. Tentu saja kita tidak bisa mengadopsi metode Ratu Medusa.
Tak satu pun dari kita mampu membelinya. Yao Lao menyeringai dan berkata, apa yang saya katakan sebelumnya berlaku untuk orang lain. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki alat yang dapat dengan mudah membawa Green Lotus Core Flame pergi. Petik 2. Xiao Yan bingung sejenak. Dia mengedipkan matanya dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, kamu mengacu pada kursi teratai hijau. Haha, tepatnya. Kursi teratai hijau dan api inti teratai hijau berasal dari sumber yang sama. Jika Anda menggunakan kursi untuk membawa api, tidak hanya akan menekan api surgawi ke suhu terendah sehingga tidak akan tumpah tetapi juga akan jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan energi untuk membungkusnya. Yao Lao berkata dengan senyum lagi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan cepat mengetuk cincin penyimpanan dengan jarinya. Seketika, cahaya berwarna hijau perlahan naik dari cincin penyimpanan dan ditangguhkan di depan Xiao Yan. Di dalam cahaya berwarna hijau, ada kursi teratai hijau yang sesempurna karya seni. Itu berputar sedikit dan melepaskan energi samar. Menarik kursi teratai hijau dengan tangannya, Xiao Yan melemparkannya dengan lembut ke atas, api surgawi, di udara. Cahaya berwarna hijau samar dipancarkan dari kursi teratai hijau ketika mencapai bagian bawah nyala api. Akhirnya, diam-diam melilit Green Lotus Core Flame. Saat cahaya berwarna hijau berkurang ukurannya, api surgawi, secara bertahap jatuh ke inti lotus tanpa perlawanan. Api berwarna hijau yang aneh segera muncul di dalam inti kosong lotus. Sukses. Proses mendapatkan api surgawi begitu mulus sehingga Xiao Yan terkejut. Dia menatap api inti teratai hijau, yang telah disimpan di kursi teratai hijau dengan wajah yang dipenuhi kegembiraan. Xiao Yan dengan hati-hati memegang bagian bawah kursi teratai hijau saat dia menatap lekat-lekat gugusan api berwarna hijau di tengahnya. Kegembiraan melintas tanpa sadar di mata hitamnya yang gelap. Selanjutnya, cepat dan tinggalkan kota ini. Temukan tempat yang tenang dan telan, api surgawi. Ingat, jangan simpan api surgawi di ring penyimpanan selama jangka waktu ini. Jika tidak, hal-hal di dalamnya akan dibakar menjadi ketiadaan. Yao Lao memperingatkan dengan suara serius. Ya, tubuh Xiao Yan bergetar saat dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Sayap awan ungu memanjang dari punggungnya sementara tangannya meraih pil pemulihan energi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia dengan serius mengangkat kepalanya dan melihat tirai cahaya ungu yang akan segera menghilang. Tirai cahaya berwarna ungu berkedip dan pada suatu saat, akhirnya berubah menjadi cahaya kecil yang memenuhi langit setelah ledakan. Ketika tirai cahaya berwarna ungu meledak, kaki Xiao Yan tiba-tiba dan dengan keras mendorong tanah. Tubuhnya melesat ke langit saat dia membawa kursi teratai hijau, bergegas dengan sekuat tenaga untuk keluar dari kota. Bab 219, Situasi Chaotik. Apa yang terjadi? Gu He, yang telah mundur agak jauh ke belakang, dengan gelisah kembali ke sisi orang berjubah hitam setelah ki yang menakutkan menghilang. Pasti ada yang tidak beres selama evolusi. Napas ki itu benar-benar menghilang. Orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Apakah dia gagal? Mendengar kata-kata orang berjubah hitam itu, Gu He, terdiam dan dengan penyesalan dan kegembiraan rahasia, segera menghela nafas. Tatapannya menatap tajam ke kuil tempat kabut berwarna hijau berangsur-angsur menghilang. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kehadiran, api surgawi, mengapa itu menghilang? Riak energi di dalam sudah tenang. Adapun, api surgawi, apakah sudah dihancurkan oleh Ratu Medusa? Orang berjubah hitam itu menjawab dengan agak ragu-ragu. Itu seharusnya tidak mungkin. Meskipun Ratu Medusa sangat kuat, dia masih terlalu lemah untuk menghancurkan api surgawi. Gu He menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami jelas tentang kekuatan api surgawi. Tunggu sampai kabut menyebar sebelum kita melakukan pencarian menyeluruh. Gu He menyatukan alisnya dan berkata tanpa daya. Dia tua? Bagaimana? Dua lampu bersinar terbang dari luar tembok kota dan akhirnya berhenti di samping Gu He dan orang berjubah hitam. Tatapan mereka menyapu kuil di bawah mereka sebelum Yanxi bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana dengan ki dari tadi? Itu seharusnya ki Ratu Medusa. Meskipun tampaknya ada sedikit masalah dengan evolusi. Mungkin, dia sudah benar-benar menghilang. Gu He menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Yao Xi dan Feng Li menghela nafas panjang. Ki yang menakutkan dari sebelumnya telah mengakibatkan mereka tidak memiliki semangat juang sedikit pun di hati mereka.
Orang-orang kuat dari kelas itu sudah menjadi level yang tidak bisa mereka sentuh apalagi mempertimbangkan untuk bertarung. Apa yang kita lakukan sekarang? Tatapan Feng Li menyapu seluruh kota. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kebencian menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit di kejauhan. Yue Mei dan Mo Basi dengan dingin memelototi mereka. Namun, tatapan sesekali yang mereka lempar ke arah kuil membawa beberapa kecemasan. Sementara Yue Mei dan Mo Basi dipenuhi dengan niat membunuh, mereka tidak secara paksa menyerang. Di bawah pimpinan mereka, ular orang kuat yang tak terhitung jumlahnya membawa tombak ular dan bergegas ke puncak atap. Mereka dengan dingin memfokuskan mata mereka pada beberapa orang yang mengambang di udara. Di kota yang dianggap suci di hati ular orang ini, ada cukup banyak ular orang yang kuat. Jika seseorang menghitung jumlah orang kuat dari kelas Doowang, ada lebih banyak penduduk Doowang daripada Doowang dalam kelompok Gu He. Namun, mereka tidak memiliki Doowang yang bisa bersaing dengan orang berjubah hitam. Jika mereka tidak takut musuh Doowang menjadi gila dan menyebabkan banyak kematian, mereka akan menyerang kelompok Gu He dan membunuh mereka sejak lama. Dengan demikian, Yue Mei saat ini dan ular orang lainnya tidak menyerang dengan paksa. Dia hanya memerintahkan orang-orang kuat untuk secara bertahap mengepung kelompok Gu He. Tampaknya mereka berencana untuk menahan mereka di dalam kota. Mereka sedang menunggu pemimpin lain dari suku yang tersisa tiba. Setelah semua pemimpin dari 8 suku besar berkumpul, kita akan dirugikan meskipun kita memiliki pemimpin sekte Yun di sini. Bagaimanapun, menyisihkan kami bertiga, 5 Doowang yang tersisa akan cukup untuk membuat seorang Doowang merasa bermasalah. Ketika saat itu tiba, situasi kita tidak akan terlalu baik. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Selain itu, penjaga ular Medusa tidak hanya untuk dipajang. Meskipun mereka tidak dapat menghentikan kita, tidak akan sulit bagi mereka untuk membuat beberapa masalah kecil. Yanxi berkata dengan serius saat dia mengalihkan pandangannya ke arah orang ular kuat yang padat di atap. Meskipun karakternya agak kasar, dia tidak bodoh. Setelah berpikir sedikit, dia tahu niat pihak lain. Gu He mengangguk. Dia secara alami tahu niat pihak lain tetapi dia belum mendapatkan hal yang paling penting. Jika mereka pergi begitu saja, dia akan benar-benar merasa tidak puas di hatinya. Dia segera berpikir dengan tenang sebelum menjawab dengan lembut, mari kita tunggu dulu. Tirai cahaya berwarna ungu akan segera menghilang. Setelah menghilang, kami akan segera masuk ke sekitarnya dan melakukan pencarian cepat. Jika kami menemukan api surgawi, kami akan segera pergi. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka mari kita juga pergi. Petik 2. Melihat kegigihan Gu He dan tidak adanya keberatan dari orang berjubah hitam di sisinya, Yanxi dan Feng Li bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala mereka tanpa daya. Ketika dia memperhatikan bahwa kedua orang ini tidak bermaksud untuk menolak, Gu He menghela nafas dengan lembut. Dia memiringkan kepalanya dan melirik wajah dingin Yue Mei dan Mo Basi di kejauhan sebelum menatap tajam ke tirai tipis yang mulai tidak jelas. Douqi di tubuhnya mulai mengalir dengan cepat. Suasana di kota besar itu agak sepi. Mata semua orang terfokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang akan runtuh. Emosi mereka seperti pegas yang dililit erat, tidak berani sedikit pun rileks. Tirai cahaya berwarna ungu yang menutupi ruang besar secara bertahap menjadi ilusi. Setelah suasana tenang seperti ini bertahan selama beberapa menit, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Matanya menatap Cakrawala Barat dan berkata dengan lembut, orang ular kuat lainnya telah tiba. Dari kinya, tampaknya itu adalah salah satu pemimpin suku dari 8 suku besar. Mendengar kata-katanya, ekspresi Gu He sedikit berubah. Dia memutar kepalanya dan menemukan sosok berwarna merah terbang menuju kota dengan cara seperti kilat. Setelah sekitar 1 menit, manusia ular jantan yang tubuhnya seluruhnya tertutup douqi berwarna merah muncul di langit kota dalam sekejap. Tatapannya menyapu udara dan akhirnya mendarat di kelompok Gu He dengan wajah gelap. Manusia sialan. Anda benar-benar berani memasuki kota suci ras kami. Orang yang datang tampaknya memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ketika dia melihat kelompok Gu He, raungan marahnya segera terdengar di langit di atas kota. Pada saat yang sama, douqi berwarna merah di tubuhnya melonjak hampir 1 meter. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti bola api berbentuk manusia. Orang ini adalah pemimpin suku ular Yan dari 8 suku besar, Yanqi. Meskipun temperamennya sangat buruk, kekuatannya termasuk yang terkuat dari 8 pemimpin suku.
Selama perang antara ras ular orang dan Kekaisaran Jiama saat itu, banyak orang kuat dari Kekaisaran Jiama mati di tangannya. Dia adalah lawan yang sangat merepotkan. Feng Li mengerutkan kening saat dia melihat orang ular yang tiba-tiba muncul sebelum dia berkata dengan agak tak berdaya. Mendengar ini, Gu He menyatukan alisnya. Tatapannya menyapu ke sisi lain dan berkata, menghitungnya, mereka sudah memiliki 3 doang. Tapi untungnya, Komandan Pengawal Ular Medusa, Hua Xier untuk sementara kehilangan kemampuan tempurnya. Penutup cahaya akan pecah. Orang berjubah hitam menatap cahaya berwarna ungu yang menutupi di depannya saat dia berkata dengan lembut. Penutup cahaya ini adalah pesona tirai cahaya yang Ratu Medusa gunakan sekuat tenaga untuk melepaskannya setelah berubah menjadi tubuh ular. Jadi, bahkan dengan kekuatan Dou Huangnya, dia kesulitan mematahkannya dari luar. Satu-satunya pilihan adalah menunggunya menghilang dengan sendirinya. Mendengar kata-kata orang berjubah hitam itu, ekspresi Gu He menegang. Dia tidak bisa diganggu tentang Yan Qi yang seluruh tubuhnya memancarkan api. Sebagai gantinya, dia dengan cepat berbalik dan fokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang semakin transparan. Di langit, wajah Yue Mei dan Mo Basi mengungkapkan kebahagiaan mereka saat melihat Yan Qi tiba-tiba datang. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan muncul di sisi yang terakhir. Setelah itu, mereka berbisik-bisik saat mereka menceritakan semua yang terjadi di kota kepadanya secara rinci. Wajah Yan Qi dipenuhi amarah saat dia mendengarkan kata-kata Yue Mei dan Mo Basi. Douki merah menyala di tubuhnya semakin intens. Pada akhirnya, seolah-olah nyala api Douki adalah nyala api yang sebenarnya. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah hijau berdenyut di lengannya yang tebal dan kuat. Matanya merah darah saat dia menatap kelompok Gu He. Raungan rendahnya menekan keliaran dan niat membunuh yang tak tertandingi, sekelompok bajingan manusia. Saya harus menggunakan darah segar Anda untuk membersihkan penghinaan hari ini. Petik 2. Kelompok Gu He memilih untuk mengabaikan Yan Qi yang sangat marah hingga ingin menggigit seseorang. Tatapan mereka menatap tajam ke tirai. Tipis. Pada saat yang cerah, cahaya berwarna ungu menjadi sedikit cerah dan seketika pecah, memenuhi langit dengan kepingan energi kecil yang menghujani dari langit. Begitu tirai cahaya berwarna ungu pecah, kelompok Gu He di udara secara bersamaan terbang turun dengan cara seperti kilat. Mereka menyerbu ke kuil di mana kabut berwarna hijau belum sepenuhnya bubar. Mengikuti aksi kelompok Gu He, ular orang yang tak terhitung jumlahnya melepaskan raungan marah. Banyak sosok melompat dan muncul di atap sebelum menyerbu ke dalam kilauan dari segala arah. Teriakan untuk Yang Mulia terdengar di seluruh kota. Pada saat ini, kota suci ular orang pada dasarnya telah berubah menjadi kekacauan total. Mengandalkan ingatannya dari sebelumnya, kelompok Gu He dengan cepat memasuki kuil dan muncul di langit di atas pulau kecil itu. Mungkin karena hilangnya Ratu Medusa tetapi larangan terbang yang semula ada telah benar-benar hilang. Oleh karena itu, kelompok Gu He tidak menemui perlawanan apapun saat mereka mendarat di tengah pulau kecil. Setelah kaki mereka menyentuh tanah, tatapan semua orang di kelompok Gu He menyapu ke segala arah. Namun, mereka tidak menemukan jejak sedikit pun dari api surgawi atau Ratu Medusa. Mata di bawah jubah hitam menyapu sekelilingnya. Orang berjubah hitam tiba-tiba berjongkok dan mengambil sepotong skala hitam hangus. Dengan sedikit cemberut, dia bergumam, apakah dia benar-benar dibakar oleh api surgawi, sampai tidak ada yang tersisa. Sialan, di mana api surgawi? Persepsi spiritual Gu He menutupi seluruh pulau kecil tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan api surgawi. Furi segera muncul di wajahnya yang tenang. Orang berjubah hitam itu berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Angin kencang yang intens tiba-tiba melonjak keluar dari tempat dia berada. Kabut berwarna hijau di sekitarnya juga terangkat sepenuhnya. Seketika, pandangan mereka dengan cepat menjadi jelas. Saat kabut berwarna hijau menyebar, pulau kecil yang benar-benar kosong itu benar-benar menampakkan dirinya ke mata semua orang. Ketika mereka melihat beberapa lubang dalam yang halus, semua orang bisa membayangkan kerusakan seperti apa yang dialami tempat ini. Tidak ada api surgawi. Yanxi berkata dengan serius saat tatapannya menyapu pulau kecil yang kosong itu. Di antara telapak tangan Feng Li, banyak bila angin kecil muncul dan terbang ke segala arah, mengirim ular orang yang dengan gila-gilaan menerkam ke pulau kecil itu terbang. Dia menoleh dan mendesak, ayo cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak akan berhasil. Menurut indraku,
Ada orang ular kuat lain yang bergegas mendekat. Mendengar ini, Gu He mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan wajah penuh keengganan, "Pergi." Ketika Yanxi dan Feng Li mendengar perintah Gu He, mereka menghela nafas lega. Namun, saat mereka bersiap untuk mundur, ular orang yang mengelilingi mereka dan perlahan-lahan bergerak, tiba-tiba menjadi kacau. Tatapan Gu He dengan sembrono melirik dan matanya tiba-tiba menyusut. Di langit yang jauh, sesosok manusia yang membawa kursi teratai hijau terbang dengan gila-gilaan. Di teratai hijau itu, ada nyala api hijau aneh yang melonjak berulang kali. Api surgawi. Menatap tajam pada sosok manusia yang semakin kecil, Gu He tiba-tiba menjerit marah. Dia dan timnya telah mempertaruhkan hidup mereka untuk menjaga orang ular yang kuat tetap terkendali, tetapi dia tidak berharap mendapat manfaat dari yang lain. Dia langsung sangat marah saat dia meraung, "Pria sialan itu. Beraninya dia memanfaatkanku." Mengejar. Gu He dengan keras melambaikan kepalanya. Douqi dengan keras melonjak dari seluruh tubuhnya. Sayap Douqi di punggungnya mengepak dengan marah dan dia dengan liar mengejar sosok manusia itu. Di belakangnya, orang berjubah hitam, Yanxi dan Feng Li juga mengikuti dari dekat. Bab 220, melarikan diri dengan harta karun. Begitu Gu He dan yang lainnya terbang dari pulau dan ke langit, 3 sinar cahaya muncul dalam sekejap menghalangi jalur penerbangan mereka. Yu Mei dan 2 pemimpin suku lainnya tiba di depan kelompok Gu He dengan wajah sedingin es dan di belakang mereka ada banyak sekali manusia ular yang menutupi langit dan tanah. "Kamu datang dan pergi sesukamu, tempat seperti apa yang kamu ambil dari suku ularku?" Yanqi memiliki douqi merah menyala yang menutupi tubuhnya. Dia menyerupai neraka yang mengamuk saat dia memelototi Gu He dan yang lainnya dengan suaranya seperti suara gemuruh guntur yang bergema di seluruh kota. Nyah. Melihat jalannya terhalang, Gu He dengan marah mengangkat kepalanya untuk melihat sosok hitam yang sekarang jauh dan tak terkendali mengeluarkan teriakan menggelegar. Api biru pucat dengan cepat membentuk bola api dengan lambaian tangannya saat dia melemparkannya ke arah Yanqi dan manusia ular lainnya dengan kekuatan kekerasan dan ledakan. Dengan munculnya api biru pucat, suhu di sekitarnya naik secara drastis. Sepertinya api dari telapak tangan Gu He bukanlah api douqi biasa. Namun, ketika api berwarna biru ini dibandingkan dengan api surgawi, perbedaan kekuatannya sangat besar. Kekuatan apinya lebih sebanding dengan kekuatan api ungu Xiaoyan. Dalam hal alkimia, tidak ada yang bisa menandingimu Gu He. Namun, ketika harus bertarung, kamu harus berdiri di samping dan menonton. Meskipun kekuatan api biru Gu He tidak biasa, Yanqi tidak takut. Dengan mencibir menghina, dia menjulurkan telapak tangannya dan dengan mengepalkan tangannya, douqi merah menyala tiba-tiba mengembun di telapak tangannya untuk membentuk tangan api, ukuran 3 meter. Dengan dorongan keluar, tangan api Yanqi dengan mudah menyelimuti bola api biru dan meremasnya. Dengan sedikit suara teredam, bola api biru besar berubah menjadi api kecil yang berangsur-angsur menghilang. Dari perdagangan pertama, jelas bahwa Yanqi memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Sepertinya dia lebih kuat dari Gu He setidaknya dengan 1 bintang. Yu Mei dengan dingin memelototi Gu He dan yang lainnya. Memiringkan kepalanya, matanya yang indah melirik titik hitam yang jauh saat alisnya berkerut. Dia tidak tahu mengapa tetapi sosok yang jauh memberinya rasa keakraban. Dia menggelengkan kepalanya dan setelah berpikir cepat, dia memutuskan untuk melepaskan ide agar orang-orangnya mengejar dan membunuh sosok itu. Musuh utamanya masih Gu He dan yang lainnya. Orang-orang ular berada pada posisi yang tidak menguntungkan, bagaimana mereka bisa mengirim Doowang untuk mengejar dan membunuh titik hitam itu. Tanpa kecepatan terbang seorang Doowang, bahkan jika mereka mengirim Dowling tanpa Douqi Wings tidak akan mampu mengejar sosok yang jauh. Yu Mei tidak punya pilihan selain melepaskan niat membunuhnya menuju titik hitam. Membunuh mereka. Kelompok ular berekor pendek ini. Melihat Gu He dipukuli, Yanxi yang berdiri di samping mulai melepaskan douqi yang ganas dari tubuhnya setelah dia dengan dingin berteriak. "Aku akan menghentikan mereka, kamu pergi untuk pria itu. Jika kita terlambat, api surgawi akan berakhir di tangan yang salah." Orang berbaju hitam itu bergerak sedikit dan melintas di depan Gu He dan 2 lainnya sambil berteriak dengan suara rendah. Gu He ragu-ragu ketika dia pertama kali mendengar apa yang dikatakan sosok itu tetapi menganggukkan kepalanya dengan tegas sesudahnya. Mengenai kekuatannya, dia tidak ragu bahwa dia tidak akan menerima banyak kerusakan saat menghadapi 3 Doowang,
jadi dia tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangannya, Gu He dan Yan Xi menyerbu ke arah lain. Kembali ke sini. Melihat bahwa Gu He dan yang lainnya mundur. Yan Qi dan dua orang ular lainnya bergemuruh keras saat tubuh mereka dengan cepat melintas ke arah kelompok Gu He. Orang berjubah hitam itu seperti hantu, muncul di depan orang-orang ular. Lengan jubahnya melambai dengan lembut untuk membentuk gelombang angin kencang di langit. Di antara angin kencang, bila angin cian besar yang besar melesat keluar, dengan cepat mendorong trio manusia ular kembali ke titik awal semula. Lawanmu adalah aku. Berdiri bebas di udara di atas, kata orang berbaju hitam dengan bosan. Dengan tidak ada seorang pun di level pertarungan Ratu Medusa, orang berbaju hitam menjadi orang terkuat di area tersebut. Seorang diri menghentikan pasukan 10.000, untuk seseorang dari levelnya, tidak berlebihan. Bunuh dia. Dengan dingin memelototi orang berbaju hitam di depannya, bahkan Yan Qi yang cepat marah tahu bahwa lawan di depannya jauh lebih mampu daripada Gu He sebelumnya. Dengan satu teriakan keras, 3 aura ganas dan mengesankan naik di langit dan terjalin. Membawa kekuatan buas, mereka dengan ganas menyerang orang berbaju hitam itu. Mengambil keuntungan dari Yan Qi dan dua lainnya yang dihalangi oleh orang berbaju hitam, Gu He dan dua sosok lainnya dengan liar menembak keluar, menerobos pertahanan sejumlah besar manusia ular dan meninggalkan kota. Dengan wajah marah, mereka mengejar dengan liar ke arah bayangan hitam itu pergi. Di atas kota, orang berbaju hitam menyaksikan serangan ketiga Do Wang. Orang kulit hitam itu menghindar dengan santai dan sesekali akan menembakkan kejutan tajam yang akan menyebabkan salah satu Do Wang jatuh kesakitan. Ada banyak tombak racun yang dilemparkan dari orang-orang ular di bawah, namun, setiap kali tombak mendekati orang itu, angin sepoi-sepoi membawa mereka terbang ke arah yang acak. Membuat lebih banyak masalah untuk Yumi dan dua Do Wang lainnya. Meskipun orang berbaju hitam dapat dengan mudah menghadapi ketiga Do Wang, membunuh mereka dengan mudah akan sangat bermasalah. Ketiganya memiliki pemahaman taktis satu sama lain. Setiap kali orang berbaju hitam akan mengirimkan serangan yang kuat, mereka bertiga akan bekerja sama untuk menghentikannya. Meskipun blok mereka agak lemah, itu meminimalkan jumlah kerusakan yang diambil dan dengan demikian menyebabkan pertempuran di langit dengan Do Huang secara bertahap jatuh ke jalan buntu. Saat masih tenang, orang berbaju hitam mengatasi serangan sengit dan putus asa dari Yu Mei dan dua lainnya. Setelah beberapa lama, orang berbaju hitam itu sedikit menggelengkan kepalanya, matanya melirik ke arah yang dikejar Gu He dan yang lainnya sebelumnya dan menemukan bahwa mereka hampir tidak terlihat di tepi cakrawala. Menghela napas lega, lengan baju Do Huang melambai dengan ganas dan tekanan yang dilepaskannya menjadi jauh lebih agresif. Jari-jari kakinya dengan ringan menginjak udara dan dia melesat 10 meter saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Dengan suara rendah yang dingin dia berteriak, angin kembali ke bumi. Diikuti oleh teriakan, angin berwarna hijau tiba-tiba mulai berkumpul di udara di atas Do Huang, membentuk lapisan awan hijau, tebal, bundar yang membawa tekanan besar. Dengan lambaian tangannya yang lembut, awan hijau di atas angin yang mengamuk mulai memadat dengan cepat, menciptakan bila angin hijau tua. Akhirnya, bila angin yang menutupi langit mulai jatuh seperti gerimis hujan. Merasakan penindasan yang ganas dan kekuatan yang mendasari di langit di atas, Yu Mei dan dua lainnya memasang ekspresi serius dengan punggung mereka satu sama lain. 3 jenis doki mereka yang berbeda naik ke langit, seolah-olah ketiganya adalah pilar yang menopang langit dan awan angin yang turun perlahan. Berhenti bergerak di udara, menatap 3 orang yang terjepit oleh awan hijau, orang berbaju hitam memiringkan kepalanya, melihat ke timur laut gurun dan dengan lembut bergumam, sepertinya 2 orang lagi datang lagi, sepertinya aku harus mundur. Sebuah tangan halus sepucat dan putih seperti batu giok menarik diri ke dalam jubah hitam. Orang berbaju hitam itu tidak tinggal lebih lama lagi dan dengan lembut mengepakkan sayap doki berwarna hijau di punggungnya, berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di luar kota setelah beberapa saat. Dia kemudian dengan cepat menghilang ke arah yang dituju Gu He dan yang lainnya sebelumnya. Tak lama setelah hilangnya orang berbaju hitam, 2 sinar cahaya muncul dari bagian timur laut dan barat daya gurun. Setelah beberapa saat, mereka muncul di atas kota dan melihat ke bawah dengan ekspresi jelek ke kota dengan panik. Tangan mereka melambai dengan cepat saat doki mereka menghantam awan angin hijau besar dengan pahit. Di bawah kolaborasi mereka, itu dibubarkan. Mengejar. Setelah memecahkan lapisan angin,
Yu Mei dan dua lainnya terbang ke langit lagi dan bahkan tidak punya waktu untuk menyapa dua pria yang baru saja datang. Dengan teriakan, mereka bertiga mulai mengejar dengan liar ke arah orang berbaju hitam itu mundur. Dua orang yang baru saja tiba berhenti sejenak sebelum bergabung dalam pengejaran. 5 sinar cahaya, membawa tekanan yang mengguncang langit, melintasi langit hampir seketika. Mereka dengan cepat menghilang ke cakrawala. Gurun yang luas dengan badai pasir yang mengamuk dan penuh warna emas, terbentang sejauh mata memandang. Di atas langit biru, sesosok tiba-tiba terbang dengan gila-gilaan. Tekanan angin besar menekan pasir di bawah, meninggalkan bekas pasir dangkal di tanah. Setelah beberapa saat, bekas pasir terbawa badai, menutupi rel dengan sempurna. Tidak lama setelah sosok itu terbang, 3 sinar cahaya segera tiba. Pasir yang telah mengendap belum lama ini, tiba-tiba muncul 3 tanda pasir yang lebih besar. Setelah 3 sinar cahaya terbang, bayangan dengan kecepatan yang lebih mengerikan muncul dan setelah hilangnya bayangan itu, 5 sinar cahaya melintas. Setelah dihancurkan berulang kali, angin di atas pasir tampak seperti keluar, isak tangis yang tertahan. Xiao Yan dengan liar mengepakkan sayap awan ungu dengan lotus hijau di satu tangan. Meminjam kecepatan dari badai, kecepatannya bahkan lebih menakutkan daripada binatang terbang paling efisien yang berasal dari daerah gurun. Jika bukan karena arah Lao Yao, Xiao Yan akan tersesat di gurun ini yang tidak memiliki tengara sedikitpun. Lidah Xiao Yan berputar saat 2 pil pemulihan energi ditelan ke dalam perutnya. Pil pemulihan energi yang ada di mulutnya lebih dari setengahnya dalam waktu singkat ini. Melalui ini saja, orang bisa membayangkan konsumsi Douqi yang menakutkan dengan terbang sembarangan demi keselamatan. Sekali lagi melayang jauh, wajah ketat Xiao Yan berubah. Dengan sedikit memutar kepalanya, dia bisa melihat bahwa 3 sosok hitam di dekat ujung pandangannya semakin dekat dengannya. Sial, bajingan ini terlalu gigih. Melihat sosok Gu He dan kelompoknya semakin dekat, pikiran Xiao Yan mulai panik, ketiganya adalah Dou Wang. Sejujurnya, satu tamparan dari mereka bisa mengalahkan Xiao Yan mati. Tuan, Gu He dari Kekaisaran Jiama meminta Anda untuk mengembalikan api surgawi kepada pemilik aslinya. Silakan santai, dengan api surgawi yang tidak tersentuh, Gu He tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Teriakan itu diperkuat dengan Douqi dan terdengar seperti guntur yang marah saat bergema di atas gurun, tak henti-hentinya. Aku akan menjadi bodoh jika aku menyerahkannya padamu. Xiao Yan diam-diam menggumamkan tangisan di dalam hatinya. Sebelum mengalihkan pandangannya ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan keras, Dou Wang berbicara dengan damai tetapi kecepatan mereka semakin meningkat seiring jarak antara kedua belah pihak mulai menyusut dengan cepat. Tanpa menjawab pertanyaan Gu He, Xiao Yan hendak fokus ke depan ketika pupil matanya mengecil ketika dia melihat tidak jauh di belakang kelompok Gu He. Sebuah bayangan, dengan kecepatan yang sangat menakutkan, datang.